Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan dan miliki. Tanggung jawab adalah kesadaran melaksanakan tugas dan kewajiban baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan yang Maha Esa. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Berikut contoh interaksi antar individu. Yang pertama, ibu mengajari anaknya untuk menabung. Kedua, ayah sedang menasehati anaknya. Ketiga, kakak mengajari adiknya belajar matematika. Empat, seorang siswa bertanya kepada gurunya. Dan yang kelima, dokter mengobati pasiennya. Berikut contoh interaksi antar individu dan kelompok. Pertama, ibu guru berbicara di depan siswa-siswinya. Dua, ketua RW berbicara di depan para warga. Tiga, lurah sedang berdiskusi dengan warga. Empat, ketua kelompok berdiskusi dengan anggota-anggotanya. Dan contoh kelima, seorang siswa membaca puisi di depan teman-temannya. Berikut contoh interaksi antar kelompok. Contoh pertama, kelompok PMR dan kelompok Pramuka bekerja sama memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Dua, kelompok pelajar dari suatu sekolah melakukan studi banding ke sekolah lain. Tiga, dua tim sepak bola bersalaman ketika akan bertanding. Contoh keempat, diskusi antar kelompok di dalam kelas. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Berikut ini contoh interaksi yang mengarah pada persatuan. Contoh pertama, para siswa melakukan kerja kelompok. Kedua, masyarakat mengikuti pemilihan umum. Tiga, masyarakat bergotong royong membersihkan selokan. Empat, setiap orang saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Contoh kelima, anak-anak bermain bersama teman secara sportif. Berikut contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan. Contoh pertama, warga antar suku perang memperebutkan wilayah. Contoh kedua, seseorang bertengkar dengan orang lain. 3.
dua negara saling berseteru. 4. Warga saling berselisih saat rapat RW. Dan contoh yang kelima, pelajar melakukan tawuran. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antar satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Dengan interaksi yang baik, maka perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Berikut ini upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Dan yang ketiga, mengolah sumber daya alam dengan baik. Kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini mengandung nasihat, terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Ayo kita simak pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Pantun di atas bermakna setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Ayo kita simak contoh pantun nasihat lainnya. Beli merica ke Pulau Bali, menyeberang selat naik perahu. Ayo kita saling menghormati agar hidup damai selalu. Pantun di atas bermakna pentingnya sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Sikap saling menghormati akan membuat kehidupan menjadi damai. Apakah kamu pernah mengikuti rapat warga satu RT atau satu RW? Jika belum pernah, mungkin orang tuamu pernah. Tanyakan kepada orang tuamu. Coba amati atau tanyakan pelaksanaan rapat tersebut. Apa yang dibahas dalam rapat itu? Apa hasil dari rapat itu? Sudahkah warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik? Rapat warga sering diadakan di lingkungan kita. Hal yang dibahas bermacam-macam. Misalnya, rapat permasalahan lingkungan, jadwal kerja bakti, kegiatan posyandu, dana sosial, dan sebagainya. Saat mengikuti rapat warga, warga peserta sebaiknya mengetahui tanggung jawabnya. Misalnya, menghadiri undangan rapat, menjaga ketertiban jalannya rapat, memahami persoalan yang dibahas, memberi gagasan penyelesaian masalah, dan melaksanakan hasil rapat. Bentuk-bentuk tanggung jawab terhadap keluarga dan lingkungan. Berikut beberapa contoh tanggung jawab terhadap keluarga. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Kedua, menjaga nama baik keluarga. Ketiga, menjaga kebersihan dan keamanan rumah. Keempat,
menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Contoh tanggung jawab terhadap lingkungan. Pertama, menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Kedua, menerapkan toleransi di masyarakat. Ketiga, melaksanakan aturan di lingkungan. Kamu perlu memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Bagaimana cara kamu menyatukan perbedaan dengan anggota keluargamu? Ayo kita simak cara menyatukan perbedaan dalam keluarga berikut ini. Yang pertama, memiliki sikap terbuka dan toleransi terhadap anggota keluarga lain. Kedua, memahami dan menghargai perbedaan dengan anggota keluarga lain. Ketiga, mengingat bahwa perbedaan membuat antar anggota keluarga saling melengkapi.